Dan berkata Rasulullah, al-ainani tajjian, tangan dan kaki itu bisa melakukan perzinahan. Apa jinah daripada tangan dan kaki ini? Ketika dilakukan ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu wajib menamatkan tahlil sebanyak 700.000. Lisan selalu basah setiap detik dengan zikir. Maknanya apa? Supaya mengajarkan lisan di dalam kholwat tadi untuk mengerem mulut kita dari berkata yang buruk. Apalagi berkata buruk itu istri pula sama suami. Hati-hati tuh. Nah ini nanti di belakang akan terbahas nih, sengaja. Jadi agak malam sedikit apa-apa supaya ada rasa takut kita kepada Allah, ada rasa takut kita kepada siksa Allah. Karena semua yang Allah lakukan itu ada pertanggungjawaban, ada konsekuensinya di hadapan Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak kepada lisannya tadi. Seperti itu. Kalau seandainya lisannya itu disibukkan dengan berzikir, insya Allah selamat. Seperti itu, ya kan? Tapi kalau seandainya lisannya diumbar ya dengan berkata-kata yang buruk, maka dia pun akan mendapatkan banyak musuh dan banyak cekaman dari kaum muslim. Lalu sekarang apa lagi yang menjadi penyambung lisan? Nah, ini hati-hati. Jempol tangan, mengetik WA, mengetik status. Nah, itu tuh hati-hati tuh kalian. Penyambung lisan itu. Seperti itu. Karena akan banyak musuh kalian ketika mengetik sesuatu di handphone itu yang senantiasa menyinggung hati kaum muslimin yang lain, baik secara individu ataupun secara besarnya. Seperti itu. Nah, jadi jempol tangan sekarang menjadi penyambung lisan. Jadi hati-hati yuk, apalagi di grup ya. Nah itu sudah ada grup yuk, seperti itu. Buya dengar ya kan dari dulu sudah hati ya, karena itu akan dibaca oleh kawan-kawan kita yang lain apa yang diketik di grup di WA tadi yuk. Seperti itu, hati-hati. Sama itu pun karena jempol kita sekarang sudah menjadi penyambung lisan. Wa kaifa ainihi anil hiyanati wa nadrihi ilal harami. Lalu ketika orang itu melaksanakan kholwat, menyucikan dirinya, menyucikan lisannya untuk terjaga dari perkataan buruk, lalu dia pun menjaga kedua matanya dari pandangan khianat, akan melihat apa yang diharamkan. Di mana mata akan bisa terjaga? Sekarang udah payah. Seperti itu. Seperti Buya udah payah tuh. Apalagi kalau seandainya nyetir sendiri dan payah tuh. Di depan tuh berboncengan anak gadis pula. Tak ditengok takut Buya tabrak. Ditengok berdosa, bingung serba salah. Akhirnya melotot aja lah. Tak ditengok sih enggak, kan melotot aja lah. Seperti itu ya kan. Nah jadi di mana akan bisa awak jaga itu mata itu? Ketika dalam keadaan kholwat, mata akan terjaga karena kita tak menjumpai manusia, kita tak menjumpai makhluk Allah yang lain, maka terjagalah mata kita dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah. Sehingga senantiasa hukum fikih mengatakan
Apabila kita mata ini memandang perkara yang diharamkan ataupun aurat daripada yang bukan muhrim, awak terpandang auratnya, cukup satu kedipan kita buang langsung pandangan itu. Ini enggak astagfirullahaladzim, ayo dipandang balik. Wa kada kufu udunaihi wa yadabihi wa rijlaihi kama qala al-iyanati tajjiyan. Lalu selain dia pun menjaga matanya ketika khalwat, dia pun menjaga daripada telinganya untuk tidak mendengar daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika awak bisa ya, setiap hari 1 jam beramal, nah itu khalwat awak. Seperti itu ya kan? Bagaimana khalwat awak cuma 1 jam, pinomat? Kalau seandainya selama 23 jam awak tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga telinga, tidak bisa menjaga mata, maka 1 jam itu awak jaga karena awak lagi beramal. Seperti itu. Menjaga juga hati. Lalu cemana daripada telinga itu mendengar apa yang senantiasa tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah, al-ainani tajjiyan, tangan dan kaki itu bisa melakukan perzinahan. Apa jinah daripada tangan dan kaki ini? Ketika dilakukan ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati yuk kita belajar, karena kolbu itu kotor dan tidaknya kolbu. Kolbu itu bisa kotor ataupun dia bisa bersih, tergantung kepada 2 yang menjadi sentral. Pertama, yang menjadi sentral kotornya kolbu adalah pandangan. Yang kedua, yang menjadi sentral kotornya kolbu ialah pendengaran. Ketika dua-dua ini berpadu, maka timbullah dalam kolbu itu apa? Tak suka nengok orang. Karena kenapa? Awak mendengar ketika kawan awak menjelek-jelekan kaum muslimin yang lain. Tetapi kalau awak telinga itu tidak mendengar apa-apa, maka tidak akan timbul kebencian dan ketidaksukaan kepada orang. Karena telinga tidak pernah diperdengarkan kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Lalu antara 2 ini, antara mata dengan telinga, mana yang lebih berbahaya? Telinga. Seperti itu. Bahkan orang yang pandai, nih orang yang pandai, orang itu takut dengan hantu. Seperti nonton film hantu tapi takut. Supaya dia tidak takut, yang ditutup matanya apa telinganya? Yo, siapa yang pintar di sini coba? Yang ditutup itu yang efektif adalah telinga. Walaupun mata menengok film hantu, tetapi telinga tak mendengar daripada suara hantu itu, tak bakalan itu takut. Tapi ketika yang ditutup itu mata, ketika telinga masih mendengar lalu menjerit hantu itu, takut juga Pak. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi orang yang suka lari ketika ada hantu, kebanyakan orang yang melihat, orang yang mendengar. Orang yang mendengar, apalagi waktu tidur, terkenal lah suara anak kucing nangis di luar. Iya kan? Di rumah agak merinding. Terdengarlah di rumah awak ketika beramal tuh ada suara slop berjalan, tak tak tak.
Ya kan? Agak merinding katanya, beramal pun. Kan? Betul. Yang hebatnya lagi beramal, terdengar oleh telinga suara perempuan pula menangis. Bercahaya. Lalu apa? Merinding itu bukan merinding karena keesaan Allah, tapi merinding karena rasa mendengar daripada tangisan orang, tangisan hantu yang tidak awat teh. Makanya di sini kita akan bisa menjaga mata, telinga kita. Kalau seandainya kita melaksanakan amaliyah awal setiap hari itu betul-betul. Ketika kita senantiasa beramal sampailah kepada setengah jam pertama, maka setengah jam itu disebutlah predikatnya adalah wirid. Maka itu awak membaca amaliyah awak, berzikir awak itu namanya wirid. Lalu setengah jamnya lagi setelah wirid, ketika nampaklah oleh kita, oleh rohaniah kita, kenikmatan, kesejukan yang ada, maka dari wirid akan berubah menjadi warid. Di setengah jam berikutnya berubah menjadi warid. Apa makna warid? Maka Allah akan bangkitkan ruhaniah awak. Di situ bangkitlah ruhaniah awak untuk diberitahukan segala sesuatu